Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Jubaidah Eskep Nurse asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Waled. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi PPPK 1 tahun masa percobaan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai baru PPPK di lingkungan kesehatan Kabupaten Cirebon, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan kesehatan RSUD Waled, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan dilaksanakan orientasi ini adalah berdasarkan latar belakang. Maka maksud dan tujuan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara atau ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN yang berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas layanan kesehatan. 5. Melindungi sumber daya manusia kesehatan, pasien dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Waktu. Orientasi dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024. Baik secara sinkronus melalui Google Meeting ataupun asinkronus melalui website Ilmu dan juga tatap muka untuk agenda bela negara. Tempat. Pelaksanaan sinkronus dan asinkronus di Rumah Sakit Umum Daerah Waled, Kabupaten Cirebon. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. 1. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 adalah 1. Perencanaan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. 4. Pengelolaan kinerja. 5. Pengembangan talenta dan karir. 6. Pengembangan kompetensi. 7. Pemberian penghargaan dan pengakuan.
Bab 3. Nilai dan etika organisasi pemerintah daerah Rumah Sakit Umum Daerah Walid. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Walid adalah menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan pendidikan dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Walid. 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 3. Menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan (IPTEK-Dokkes) yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan pengendaliannya dengan pelayanan kesehatan bermutu sehingga masyarakat dapat mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan. Sasaran: 1. Meningkatnya cakupan penggunaan tempat tidur atau BOR 60% sampai 80%. 2. Terselenggaranya pendidikan baik di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. 3. Terselenggaranya penelitian IPTEK-Dokkes atau ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan kesehatan. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah Rumah Sakit Umum Daerah Walid. Tupoksi perawat PPPK. 1. Menyusun rencana harian. 2. Melaksanakan kegiatan sesuai skala prioritas. 3. Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan mendokumentasikannya. 4. Melakukan inventarisasi fasilitas terkait pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah dilaksanakannya. 5. Membina hubungan terapeutik dengan klien atau keluarga. 6. Menerima klien baru dan memberikan informasi berdasarkan panduan jika ketua tim tidak ada atau atas delegasi dan ketua tim. 7. Melakukan pengkajian awal keperawatan pasien baru jika menjadi penanggung jawab shift. 8. Membuat rencana asuhan keperawatan berdasarkan hasil pengkajian. 9. Melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 10. Menyiapkan klien untuk pemeriksaan diagnostik, LAN, pengobatan, dan lain-lain. 11. Mengikuti visit dokter bila ketua tim tidak ada. 12. Berperan serta dalam melaksanakan pendidikan kesehatan pada klien atau keluarga. 13. Membantu tim yang membutuhkan. 14. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan ruangan. 15. Mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. Bab 4. Rencana hasil kerja PPPK. Latar belakang rencana aksi. Penulis menjalankan tugas di RSUD Walid di ruangan Dahlia khusus penyakit dalam sebagai perawat pelaksana. Di dalam menjalankan tugas masih menemukan permasalahan infeksi nosokomial. Oleh sebab itu, penulis akan mengangkat permasalahan infeksi nosokomial sebagai isu yang harus ditindaklanjuti dengan hasil yang optimal. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter, serta pekerja atau pengunjung rumah sakit. Beberapa contoh yang dapat terjadi akibat infeksi nosokomial adalah infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih atau ISK, dan infeksi luka operasi atau ILO. Rencana hasil kerja PPPK. Matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Kegiatan yang pertama, laporan pengkajian asuhan keperawatan dengan target 100% di RSUD Walid. Tujuan kinerja, tercapainya asuhan keperawatan individu. Indikator pencapaian, jumlah laporan hasil pengkajian keperawatan dengan target 100%.
Waktu penelitian tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan kinerja, tercapainya peningkatan mutu pelayanan, indikator pencapaian, peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan dengan target 100%. Waktu penelitian tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan ketiga, edukasi cuci tangan yang benar 6 langkah, mencegah penularan mikroorganisme dan menurunkan frekuensi infeksi nosokomial. Indikator pencapaian, melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien awal masuk ruang rawat inap dengan target 100%. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan keempat, peralatan dekontaminasi, pembersihan dan sterilisasi. Tujuan kinerja, memutus penularan yang berhubungan dengan prosedur. Indikator pencapaian, melakukan pembersihan dan sterilisasi pada peralatan sebelum dan sesudah kontak dengan target 100%. Waktu perolehan tahun 2024 sampai tahun 2029. Kegiatan kelima, penggunaan alat pelindung diri atau APD pada perawat, masker, apron, sarung tangan, dan pelindung mata. Tujuan kinerja, untuk menghindari infeksi silang. Indikator pencapaian, melakukan edukasi kepada seluruh petugas kesehatan. Waktu perolehan tahun 2024 sampai 2029. Bab 5 penutup. Kesimpulan 1. Petugas semampu memahami visi, misi, tata nilai, kebijakan, program, dan kegiatan rumah sakit. 2. Petugas mampu dan memahami proses pelayanan rumah sakit. 3. Petugas mampu dan memahami uraian tugas pokok dan fungsinya. 4. Petugas mampu dan memahami tugas sebagai perawat pelaksana. Saran 1. BKPSDM sebaiknya berkesinambungan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi P3K. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengadakan pembinaan atau pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K, terutama perawat pelaksana. 3. Direktur Rumah Sakit agar terus melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan optimal. 4. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai budaya dan kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah hasil dokumentasi rencana hasil kerja PPPK. Kepatuhan menggunakan APD oleh petugas kesehatan saat melakukan tindakan ke pasien. Ini adalah edukasi pemakaian APD kepada mahasiswa perawat. Selanjutnya adalah dokumentasi melakukan pengkajian asuhan keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Rumah Sakit Umum Daerah Walad di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.